Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Saudara, pada saat video ini dibuat, dunia penerbangan dan seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka karena sebuah pesawat Boeing 737 milik maskapai Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak jatuh di sekitaran Kepulauan Seribu. Tentu saja berita hilang kontak pesawat tersebut segera menyebar ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Sebagian besar televisi nasional terus melaporkan update berita hilangnya pesawat tersebut hampir setiap hari. Berbicara tentang keamanan transportasi, sesungguhnya berdasarkan data persentase bahwa pesawat terbang merupakan moda transportasi yang paling aman dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya. Meskipun tetap memiliki catatan kecelakaan, namun itu karena angkanya paling kecil dibanding dengan jenis kendaraan lainnya. Risiko kematian karena kecelakaan pesawat terbang kemungkinan adalah 1/9 ribuan menurut data yang dirilis sekitar tahun 2015-an. Salah satu kejadian kecelakaan pesawat yang tidak dapat dihilangkan dari benak kalangan masyarakat adalah yang terjadi pada tahun 2014. Kala itu, sebuah pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 jatuh secara misterius di daerah Ukraina. Sekitar 298 penumpang tewas dan tidak ada yang selamat. Pesawat tersebut jatuh setelah diduga ditembak oleh militer setempat. Meskipun sebagian besar orang yang mengalami kecelakaan dalam penerbangan pesawat meninggal, tentu saja ada beberapa orang yang beruntung dan bisa selamat dari kejadian kecelakaan pesawat yang ia tumpangi. Berikut pembahasannya. Pada tanggal 13 November 1992, Willem van der Pas bersama dengan tunangannya yang bernama Annette bertolak dari Ho Chi Minh City, Vietnam menuju Nha Trang, Laut Cina Selatan. Ia bersama-sama dengan 28 orang penumpang lain dan juga kru. Mereka terbang menggunakan pesawat Vietnam Airlines. Perjalanan tersebut sejatinya merupakan sebuah liburan romantis yang rencananya akan berlangsung selama 5 hari. Perjalanan dua sejoli tersebut adalah sebuah kejutan bagi Annette dari tunangannya Willem. Semula Annette berencana hanya mengunjungi tunangannya yang memang selama 6 bulan terakhir telah menetap di Vietnam untuk sebuah pekerjaan. Willem lalu mengatakan kepada Annette bahwa mereka akan berangkat ke Laut Cina Selatan untuk melihat indahnya pemandangan di sekitaran tempat tersebut. Waktu keberangkatan liburan romantis pasangan kekasih tersebut akhirnya tiba. Setelah berkeliling di kota, mereka pun akhirnya sampai di bandara. Saat menuju bandara, sebenarnya Annette sudah merasa resah dan ada keraguan di dalam lubuk hatinya. Keresahannya ia sampaikan kepada sang tunangan yaitu Willem, namun sang tunangan berusaha untuk meyakinkan Annette. Dan akhirnya mereka tetap memutuskan untuk naik pesawat Vietnam Airlines. Annette duduk di bangku tengah, tepat di pinggir lorong kabin pesawat. Baru 5 menit setelah Vietnam Airlines lepas landas, mereka merasakan turbulensi. Pesawat yang ditumpangi terasa bergetar cukup hebat sehingga masker udara keluar dari bagian atas kabin. Beberapa saat setelah itu, situasi semakin mengerikan sebab pesawat yang ia tumpangi tiba-tiba menukik turun dengan cukup tajam. Bahkan lampu-lampu di dalam pesawat mati, semua orang panik dan berteriak. Suasana kabin seketika menjadi gelap gulita. Beberapa detik kemudian, pesawat yang ditumpangi oleh Annette dan juga penumpang-penumpang lainnya menabrak sesuatu. Dan setelah itu, Annette tidak ingat apa yang terjadi. Sekitar 3 atau 4 jam setelah kecelakaan tersebut, Annette terbangun, seluruh tubuhnya sakit dan bahkan tidak bisa merasakan lagi kakinya. Ia melihat Willem yang ada di seberang lorong dalam posisi berbaring di kursinya, namun tubuhnya dalam keadaan terbalik. Annette melihat senyuman tipis dari tunangannya
tetapi ia segera sadar bahwa tunangannya telah tewas. Dalam kondisi kesakitan, Annette berusaha keluar dari dalam puing-puing pesawat dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya. Saat Annette sudah berada di luar, ia melihat sekeliling dan ternyata ia berada di sebuah lereng gunung yang cukup curam. Ia kemudian duduk di bawah sebuah pohon yang rindang sambil memeriksa sekujur tubuhnya dan ternyata salah satu tulang kakinya telah patah. Annette juga mengatakan bahwa pada waktu itu ia bersama dengan satu orang penumpang lain, yaitu seorang pria warga Vietnam. Pria tersebut sama mengalami luka yang cukup parah sama seperti dirinya. Dalam kondisi yang terluka parah, mereka berdua bertahan hidup di dekat puing-puing pesawat dan berharap ada tim penolong yang datang untuk menjemput. Namun setelah beberapa hari menunggu, regu penyelamat tak juga kunjung datang. Akhirnya pria itu pun menghembuskan napas terakhirnya. Selama Annette menunggu, ia mendengarkan nafas berat, terengah-engah dan juga rintihan dari dalam puing kabin pesawat. Namun kemudian suara tersebut semakin terdengar pelan dan dia tahu bahwa hanya dialah yang masih bertahan hidup di tempat tersebut. Tidak ingin berlama-lama larut dalam keputusasaan, Annette pun akhirnya memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup. Annette berusaha mencari sesuatu yang masih dapat ia gunakan untuk bertahan. Kemudian ia menemukan sebuah spons bulat dari dalam puing pesawat dan menggunakan benda tersebut untuk alat menampung air dan menyimpan air hujan. Annette berusaha untuk bisa bertahan selama mungkin dengan segala keterbatasan dan luka yang ia alami. Tidak ingin menunggu berhari-hari karena tim penyelamat tak kunjung datang, akhirnya Annette berusaha pindah ke lokasi lain dengan harapan ia bisa bertemu seseorang meski di tengah hutan belantara. Karena tulang kakinya patah, Annette pun merayap melewati ranting-ranting kayu masuk ke dalam hutan sambil menahan rasa sakit yang luar biasa hebat. Kala itu ia hanya berpikir mungkin jika dia jalan ke dalam hutan lebih jauh, dia akan menemukan seseorang. Ternyata dugaan tersebut benar. Setelah merayap beberapa lama, ia kemudian mendengar suara ranting pohon yang terinjak. Tidak lama dia kemudian melihat seorang warga lokal yang ternyata ikut dalam pencarian pesawat yang mereka tumpangi. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Annette berusaha berbicara meminta pertolongan kepada orang tersebut. Tetapi orang yang dimaksud malah pergi meninggalkan Annette. Keesokan harinya, orang itu kembali datang dengan beberapa tim pencarian. Ternyata pria tersebut mengira Annette adalah hantu sebab dia tidak pernah melihat orang asing sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa masih ada yang selamat. Tim penyelamat itu kemudian menggotong Annette menuruni gunung yang cukup terjal dengan sangat hati-hati. Setelah itu Annette dibawa ke Ho Chi Minh City dan diterbangkan ke Singapura guna mendapatkan perawatan intensif. Keluarga dan orang-orang terdekat Annette sudah menunggu di rumah sakit. Mereka semua bersyukur bahwa Annette dapat selamat. Sebulan setelah kejadian naas tersebut, Annette mulai bisa berjalan kembali. Dia bahkan sempat menghadiri pemakaman tunangannya di Belanda. Beberapa tahun setelah kejadian yang dialami Annette, ia kemudian menikah dengan rekan kerjanya sendiri. Dari pernikahan tersebut, Annette memiliki 2 orang anak yang bernama Josie dan Max. Namun sayangnya pernikahan tersebut harus kandas di tengah jalan dan Annette akhirnya bercerai dengan sang suami. Pengalaman 9 hari bertahan hidup di tengah hutan pasca kecelakaan pesawat menjadi pelajaran berharga dalam hidup Annette. Kita tinggalkan cerita Annette yang selamat dari sebuah kecelakaan pesawat yang cukup mengerikan pada tahun 1992. Kisah lain tentang perjuangan bertahan hidup dari sebuah kecelakaan pesawat terjadi pada tahun 1972. 13 Oktober 1972, Nando Parado bersama 14 orang lain terbang ke Santiago, Chili menggunakan pesawat Air Force Flight dari Montevideo, Uruguay.
Mayoritas dari penumpang tersebut adalah para pemain rugby beserta sanak famili mereka yang berencana akan menonton pertandingan rugby pada hari Sabtu keesokan harinya. Di tengah perjalanan, dalam kondisi cuaca turun salju, sang pilot rupanya salah membaca arah. Ia mengira sudah tiba di Bandara Paduhel di Kuriko, lalu bersiap untuk mendarat. Namun, ketika pesawat sudah mulai diturunkan, yang nampak di hadapannya justru sebuah gunung besar yang diselimuti salju tebal. Yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak. Pesawat menabrak gunung tersebut, kedua sayap dan ekornya patah, sementara badan pesawat meluncur di lereng curam sebelum akhirnya terhempas ke permukaan gletser di ketinggian 3.570 meter di atas permukaan laut. 28 orang tewas seketika dalam insiden tersebut, sementara yang lain termasuk Nando Parado masih dapat bertahan hidup. Meski selamat dari kecelakaan, hal mengerikan justru menanti para korban. Pasalnya mereka terdampar pada kondisi suhu dingin yang ekstrim di atas pegunungan Andes. Rasa dingin menjadi masalah berikutnya, sebab mereka tentu tidak menyiapkan baju hangat untuk dapat bertahan hidup. Serpihan pesawat hanya memberikan sedikit perlindungan. Selain masalah suhu dingin, mereka juga harus berjuang melawan kelaparan dan kehausan. Mengingat persediaan makanan juga tidak memadai dan tidak ada hewan ataupun tumbuhan yang dapat mereka makan dalam kondisi darurat. Untuk masalah air minum misalnya, salah seorang penumpang selamat yang cerdas mencairkan es dengan menggunakan aluminium agar mendapatkan air minum. Sementara itu, masalah kelaparan masih terus mendera mereka, sementara tidak ada tanda-tanda akan ada orang yang menyelamatkan mereka. Di antara mereka yang meninggal terdapat pula Ibu Parado beserta sahabatnya. Dan pada hari ke-8, giliran adik perempuan Parado yang meninggal tepat di dalam pelukan Parado. Di tengah kondisi kelaparan yang mendera, mereka akhirnya membuat keputusan berat yang terpaksa harus mereka ambil. Awalnya, para korban selamat tersebut ragu, tetapi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk dapat bertahan hidup dengan memakan daging mayat para korban lain yang telah meninggal dunia. Kondisi suhu dingin di pegunungan Andes membuat para korban yang telah meninggal dunia membeku. Sementara itu, baik dari pihak Chile maupun Uruguay saat itu memprediksi jika mustahil manusia bisa bertahan di pegunungan Andes, sehingga mereka menghentikan pencarian korban setelah 11 hari meski pihak keluarga masih berusaha melanjutkan pencarian. Penghentian pencarian korban membuat para korban yang masih selamat harus berusaha bertahan hidup hampir 2 bulan lamanya atau 60 hari dengan cara memakan bangkai manusia. Setelah berjuang selama 60 hari untuk dapat bertahan hidup, salah seorang penumpang selamat yang bernama Canessa kemudian mendekati Parado, mengajaknya untuk turun gunung guna mencari bantuan. Perjalanan di lereng gunung salju tentu bukan hal yang mudah. Selain medannya yang terjal dan juga licin, mereka juga harus menahan dingin dengan perlindungan seadanya. Selama perjalanan, Parado sudah pasrah dan merasa jika itu adalah perjalanan menuju kematian mereka berdua. Setelah 10 hari berjalan, keajaiban pun akhirnya datang. Tepat pada tanggal 20 Desember 1972, mereka bertemu seorang pria warga lokal dan meminta bantuan kepadanya. Bantuan pun akhirnya datang untuk pertama kali, dan pada tanggal 22 Desember 1972, helikopter pertama mencapai lokasi dan berusaha mengevakuasi para korban yang masih selamat. Total masih ada 16 orang yang selamat dari kecelakaan mengerikan tersebut. Setelah selamat, Canessa menceritakan apa yang dilakukannya pada keluarga para korban meninggal dan terpaksa mereka harus memakan daging rekan-rekannya sendiri untuk dapat bertahan hidup di pegunungan Andes yang sangat dingin. Canessa kini menjadi seorang ahli jantung anak dan menjalani kehidupannya dengan normal. Ia membagi sedikit cerita bahwa kala itu satu-satunya yang memotivasinya untuk hidup adalah keluarganya sendiri. Kala itu ia memikirkan keadaan keluarganya dan hal itulah yang membuatnya bisa bertahan hidup meski dengan susah payah.
Kisah getir ini kemudian difilmkan dengan judul Alive yang dirilis pada tahun 1993. Tentunya kejadian tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh para korban selamat. Mereka tidak hanya dipaksa untuk dapat menerima kehilangan keluarga dalam sebuah kecelakaan pesawat yang sangat mengerikan, tetapi juga harus melakoni hal yang bisa jadi paling menjijikan yang pernah dilakukan demi bertahan hidup, yaitu kanibalisme. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.